Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Irfan Amir, Sarjana Hukum Magister Hukum, dalam seri kuliah Hukum Pemilihan Umum. Kita akan mendiskusikan terkait dengan pemilu dan demokrasi, sehingga kemudian di akhir perkuliahan diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan kedudukan dan makna pemilu dalam negara demokrasi, tujuan dilaksanakannya pemilu, serta asas-asas pemilu yang demokratis. Pemilihan umum itu merupakan sebuah pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh kursi. Andre Reynolds menyebutkan atau mendefinisikan bahwa pemilu itu sebenarnya adalah sebuah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Jadi pemilu itu merupakan suatu mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi wakil rakyat. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, ada 6 prinsip atau asas yang dijadikan sebagai pedoman atau ruh dalam pelaksanaan pemilihan umum. Nah, ke-6 prinsip itu yang pertama, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, tujuan pemilihan umum menurut Aurel Clausen itu ada 3. Yang pertama itu terkait dengan keterwakilan politik, yang kedua terkait dengan integrasi politik, dan yang ketiga terkait dengan pemerintahan yang efektif. Nah, yang pertama terkait dengan keterwakilan politik. Nah, di mana menurut Aurel di sini menyebutkan bahwa keterwakilan politik itu menggambarkan bagaimana kemudian kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat terwakili di parlemen baik daripada aspek geografis, fungsional maupun deskriptif. Sedangkan terkait dengan tujuan integrasi politik dijelaskan bahwa stabilitas politik dapat terjadi karena adanya kesepahaman antara partai politik dan masyarakat terhadap partai, sehingga konflik partai dapat diterima secara efektif lewat lembaga perwakilan. Nah, terkait dengan pemerintahan yang efektif, Clausen menyatakan bahwa terdapat jaminan pada stabilitas pemerintahan dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, terkait dengan fungsi pemilu menurut Haywood itu dapat dilihat dari 2 sudut pandang, secara bottom up maupun top down. Secara bottom up, pemilu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai sarana rekrutmen politik, di mana setiap warga negara punya hak dipilih menjadi pejabat publik. Kemudian yang kedua, sebagai sarana pembentukan pemerintahan, dan yang ketiga sebagai sarana membatasi perilaku pejabat. Nah, secara top down, pemilu berfungsi yang pertama sebagai sarana pembangunan atau sarana untuk membangun legitimasi. Yang kedua sebagai sarana penguatan dan sirkulasi elit secara periodik. Dan yang ketiga sebagai sarana menyediakan perwakilan. Dan keempat sebagai sarana pendidikan politik. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah singkat pada hari ini. Diharapkan mahasiswa dapat memahami terkait dengan penjelasan tadi, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk tetap membaca sumber referensi yang lain terkait dengan pemilihan umum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.